Syukur karena mendapatkan sesuatu yang menggembirakan itu biasa, tetapi syukur karena mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu luar biasa. Rasa syukur akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Baik rasa syukur karena sesuatu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Seberat apapun beban hidup, apabila dihadapi dengan rasa syukur tentu akan menjadi mudah dan ringan. Syukur merupakan ungkapan atas kenikmatan yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita sebagai makhluknya. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur. Di antaranya dengan berucap secara lisan ataupun dengan melakukan tindakan. Alkisah. Ada seorang nenek berusia sekitar 70 tahun mengalami patah tulang dan terpaksa menginap di rumah sakit. Ia ditemani seorang anaknya dan seorang cucu. Seorang dokter lalu menyapanya dan menyampaikan perkataan, "Alhamdulillah ibu masih patah tulang." Si nenek terkaget-kaget mendengar ucapan sang dokter, "Kok alhamdulillah sih?" sembari menghadapkan wajahnya ke anak perempuannya yang hendak menyuapinya. Sikap nenek tersebut menggugah nurani kita. Betapa banyak ujian mendera kita, yang acap kali dianggap malapetaka terbesar. Nenek tadi mungkin lupa atau justru bisa jadi terfokus dengan penyakitnya saja, lantas ia mengesampingkan berbagai nikmat Tuhan yang telah mengalir selama hidupnya. Sikap seperti ini mungkin tidak hanya dialami oleh nenek ini, akan tetapi banyak di antara kita yang masih memiliki pandangan dan sikap yang sama. Pandangan dan sikap seperti ini menunjukkan betapa kurangnya kesadaran dalam melihat nikmat Allah yang lebih luas terhadap dirinya. Apabila nenek itu terbuka hatinya, maka akan masih bisa bersyukur bahwa, alhamdulillah ia masih memiliki anak yang setia menemani dan menyuapinya. Alhamdulillah hanya kaki kiri yang patah bukan kaki kanan apalagi kedua-duanya atau mungkin seluruh tubuhnya. Dan alhamdulillah masih fisiknya yang sakit bukan hatinya. Banyak di antara kita yang salah kaprah dalam memaknai hakikat syukur. Rasa syukur terkadang menghilang dikala seseorang sedang dilanda kesusahan. Padahal bersyukur di saat kesusahan bisa mengurangi beratnya penderitaan. Akan tetapi, perasaan syukur hanya berlabuh pada hati orang yang benar-benar mau melihat nikmat dan anugerah Allah yang lebih luas. Misalnya, ada orang yang memiliki uang 3 juta lebih 300 ribu rupiah, lalu karena suatu hal ia kehilangan 300 ribu dan masih tersisa 3 juta. Perhatian orang yang bersyukur akan tertuju pada jumlah yang tersisa, sehingga ia akan bersyukur, alhamdulillah, cuma 300 ribu yang hilang, bukan yang 3 juta. Hatinya terhibur, lisan pun mengucapkan syukur. Sebaliknya, jika orang tersebut hanya terpaku pada uang 300 ribu yang hilang, lalu melupakan 3 juta yang masih tersisa. Hatinya sangat menyesal, lisan pun mengumpat tidak karuan. Dengan cara pandang yang salah tersebut maka yang terjadi adalah, musibah terasa amat berat. Pahala pun tidak didapat bahkan hanya dosa yang tercatat. Ada sebuah kisah ketika seseorang datang kepada tabi'in Yunus ibni Ubaid, mengeluhkan kondisinya yang banyak kebutuhan dan sulitnya mencari pendapatan. Seakan tidak ada yang dirasakan di dunia ini selain kesengsaraan. Kepada orang tadi, Yunus mengatakan, bagaimana jika sebelah matamu saya ganti dengan 100 ribu dirham, relakah Anda? Dia menjawab, tentu saja tidak. Tanya Yunus, bagaimana dengan sebelah tanganmu? Jawabnya, tidak juga. Yunus melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana dengan sebelah kakimu? Dia menjawab, aku tidak mau. Yunus lalu menanyakan satu persatu anggota badan orang itu dan dijawab dengan jawaban yang sama. Hingga Yunus berkata, saya lihat Anda memiliki jutaan dirham, tetapi Anda mengeluh dan merasa tidak mempunyai apa-apa. Dalam hidup tak lepas dari dua hal yaitu anugerah dan musibah. Biasanya kita akan sangat mengharapkan selalu mendapatkan anugerah, lalu dengan mudah kita mensyukuri atas anugerah itu. Kita merasakan hidup ini indah mempesona manakala kita menerima anugerah dan dengan sangat mudah pula kita akan mengucapkan, alhamdulillah, atas keindahan hidup tersebut. Akan tetapi tatkala kita menerima suatu musibah, apakah kita masih bisa bersyukur? Adalah sesuatu yang berat bila kita bersyukur saat kita menerima musibah. Umumnya kita lebih banyak mengeluh dan merasa tidak siap atas datangnya musibah. Mungkin kita sempat berpikir Tuhan tidak adil ketika kita menerima musibah. Tak jarang pula kita menyalahkan hidup, menyalahkan Tuhan dan seterusnya. Orang yang bersedih hati karena kehilangan miliknya atau gagal memperoleh sesuatu yang dicarinya, lalu merenungkan kesedihannya dengan kejernihan hati, kemudian melihat orang-orang di bawahnya yang jauh lebih susah daripada dirinya.
maka dia akan tahu bahwa pada dirinya masih banyak anugerah Allah yang harus disyukuri.